Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ika Mudiawati, salah satu mahasiswa di Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan modul kelima dari pengantar ekonomi mikro yang dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Ihsan Eskom MM. Di dalam modul ini kita akan mengetahui apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelumnya kita harus ketahui apa itu elastisitas. Elastisitas ialah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau kesadaran konsumen terhadap perubahan harga. Nah, kita lanjut ke elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau terhadap perubahan harga barang itu pada umumnya. Jika barang harga naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun, namun tidak ke semua barang. Namun tingkat perubahan ini berbeda-beda. Kenaikan harga yang kecil akan mengakibatkan permintaan turun yang sangat drastis, sedangkan untuk barang lain pembeli tetap bersedia membelinya sekalipun harga melonjak naik. Dalam ilmu ekonomi, perbedaan ini diukur dengan elastisitas. Lebih gamblangnya, elastisitas permintaan menunjukkan persentase perubahan jumlah permintaan jika kenaikan harga 1% dan semua hal lain tetap sama. Baik, elastisitas penawaran ialah derajat kepekaan penawaran atau suatu barang terhadap harga barang-barang tersebut. Perubahan tersebut diukur dengan presentasi yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah penawaran akibat adanya perubahan harga. Elastisitas penawaran juga bisa diartikan sebagai kelenturan penawaran terhadap perubahan harga. Baik, kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama ada substitubilitas atau semakin banyak barang pengganti yang tersedia untuk barang tersebut, maka semakin besar elastisitas permintaan. Hal ini karena kenaikan harga sedikit saja menyebabkan konsumen mengurangi jumlah pembelian barang tersebut dan mengganti dengan atau berpindah ke barang substitusi atau yang kita kenal sebagai barang pengganti. Yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada barang tersebut. Bila hal lain sama, maka semakin besar bagian pendapatan konsumen dibelanjakan untuk barang tersebut, maka semakin besar elastisitas permintaan. Yang ketiga, jenis barang. Ini salah satu faktor yang penting ya, karena jenis barang bisa berupa barang kebutuhan sehari-hari atau barang mewah. Untuk sehari-hari kita bisa dengar di dalam ilmu ekonomi itu dengan bahasa inelastis, sedangkan untuk barang-barang mewah itu bahasanya itu elastis. Dan yang keempat, lamanya periode waktu. Semakin panjang periode waktu, maka semakin elastisitasnya kurva permintaan. Yang kelima, elastisitas penawaran, sebuah ukuran seberapa yang tadi saya sudah jelaskan apa itu elastisitas penawaran. Dalam elastisitas penawaran, dalam hubungannya dengan periode pasar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu jangka waktu sangat pendek, jangka waktu pendek, dan jangka panjang. Apa itu jangka waktu sangat pendek? Jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Jangka waktu pendek, di dalam jangka pendek ini kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah. Dan jangka waktu yang panjang adalah jangka waktu yang cukup lama hingga para produsen dapat menambah kapasitas produksi dengan menambah modal tetap, entah itu pabrik baru, mesin, perluasan area pertanian, dan lain-lain untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yakni waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, daya tahan barang, mobilitas faktor produksi, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Jadi intinya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran di situ pasti ada daya tahan barang. Semakin lama daya tahan barang tersebut, maka konsumen itu semakin meminati barang tersebut. Nah, sedangkan untuk elastisitas permintaan tadi itu sangat faktor pentingnya salah satunya yakni jenis barang, karena jenis barang itu sangat-sangat mempengaruhi permintaan konsumen ya. Mungkin di waktu ini jenis barang ini yang diminati, maka pandai-pandai si produsen akan memproduksi barang yang sedang diminati pada waktu itu. Contoh kecilnya kemarin perusahaan McD ya, perusahaan makanan McD, dia memproduksi atau kerjasama dengan grup K-pop yakni BTS, yakni McD Meals. Jadi itu ilmu ekonomi
ekonomi pemasarannya Masya Allah berarti sudah sangat bagus. Apa yang sedang diminati sampai semua ojol itu ada yang berantem atau ngantri gitu. Jadi dia peka terhadap apa yang sedang diinginkan pasar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam modul elastisitas permintaan penawaran. Semoga yang mendengarkan paham. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.